Aduh nak jeget gitu. Ada orang cantik datang. Suprabo datang nih Suprabo. Seksi sekali, cantik sekali. Elok tahu Suprabo? Tidak tahu. Tak tahu tapi bilang Suprabo datang. Ya dia cantik sekali. Ayo kita beritahu tuan kita. Ada dua gong. Niki kegelang sapero. Giring. Suprabo Toko. Oh. Suprabo joget. Aduh, Raka Wara-wara lawan wong lian. Adi, jani belilah kan orang kesaktian beli. Sakawalan dong orang si anak lian. Kesaktianku. Ano mahreng jiwo agro. Jiwo agro. Adi, kesaktian beli. Ano dimuncok layak beli. Dimuncok layak. Wah, siapa itu? Cumangkah. Wang sanak berusahamu. Langsung. Enak.
Dananjaya! Kita madu astro. Pecahku kita. Dananjaya mati. Arjuna mati. Arjuna mati. Arjuna mati. Eki lihat. Dananjaya mati. Dananjaya. Arjuna mati. Sebelah suko. Kene, po. Istri putri Indo takkan pati teman. Kulian anak lu, kulian mudi, kanti numasin kanti, kulian mudi ragoe ngelah timpal, kulian mudi ragoe ngelah musuh, kulian mudi masih ragoe kanti kene, numasin mati. Ini buat contoh mulutmu harimaumu. Dari perkataan kita mempunyai teman, dari perkataan kita mempunyai musuh, dari perkataan juga bisa membuat kita lupa diri, tidak sadar diri, sampai seperti ini. Aduh. Baik, terima kasih untuk persembahan saya hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dalam kesempatan yang baik, kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah sari-sari Weda atau tatua Hindu yang banyak diceritakan oleh guru saya, yaitu Profesor Iwayan Sukayasa. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih, Prof. Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Pada hari Purnama Waisak ini, saya merasa sangat berbahagia sekali. Cerita yang dibawakan tadi ini adalah penggalan dari kekawin Arjuna Wiwaha, ya. Sebuah yoga tantrik yang dinarasikan. Kekawin Arjuna Wiwaha ini berbicara tentang bagaimana laku Arjuna, ya. Laku Arjuna tapa di Gunung Indrakila. Arjuna ini pikiran, cita, simbol pikiran. Bertapa di Gunung Indrakila. Indrakila itu artinya segala kesukaan panca indera yang berkilauan,
gila itu berkilauan. Segala sesuatu di dunia ini seperti rumah ini, betapa indahnya kita terpukau dengan berbagai kesukaan duniawi yang memancing keinginan-keinginan kita. Dan kita insan-insan yang cerdas bertapa di sini. Itu Gunung Indrakila. Gunung itu kan tumpukan hal-hal yang menyebabkan kita terpukau. Dalam tapa itu, Arjuna melewati tahapan. Tahapan pertama itu adalah tahapan ujian intelek. Diuji kecerdasannya pertama-tama. Bagaimana wawasan, pandangan dunia yang membangun dirinya menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, diuji oleh indera. Nah, indera yang dalam wujud seorang pertapa tua yang datang itu kembali ke wujud aslinya Dewa Indra. Teruskan tapamu, nak, kau akan berhasil. Maka Arjuna memperkuat lagi tapanya sampai akhirnya ia mencapai tataran samadhi yang namanya Sawikalpa Samadhi. Mencapai tataran kontemplasi melihat wujud dewa yang dipuja, yaitu Siwa. Yang sebelumnya berwujud sebagai seorang kirata, menguji keberaniannya Arjuna, perang tanding. Ternyata yang dilawan ini adalah bukan pemburu yang sembarangan, tetapi adalah seorang sadar. Arjuna itu sadar. Aku tidak pernah menemukan pemburu yang demikian hebat. Oleh karena itu ia sadar, ini pasti Siwa yang datang. Maka dipeluklah kakinya Siwa. Om semua ningna tinggalan di triloko sarana. Demikian terusnya pujiannya. Ya, aku sadar kesombonganku tadi. Maafkanlah hamba orang yang berpelindung. Minta perlindungan kepadamu. Kakinya. Maka Siwa memberi maaf, memberi kemudian hadiah panah Pasupati, sastra panah Pasupati. Apa sih panah Pasupati sastra? Panah Pasupati ini adalah senjata Siwa yang pertama adalah Jnana Sakti. Jnana Sakti ini adalah kecerdasan tran-empirik. Jnana Sakti. Kemudian Kriya Sakti, kemampuan kreatif bertaksu. Seperti seniman-seniman kita itu menjadi monumental. Kriya Sakti, kemampuan kreatif bertaksu, berkarisma. Yang ketiga, Cadu Sakti itu, Cadu itu artinya 4, kesaktian yang jumlahnya 4, yaitu Wibu Sakti, kesempurnaan, kejagaditan, kemampuan finansial yang dimiliki. Apapun kehendaknya yang ingin dimiliki ini untuk tegaknya Dharma bisa didapatkan dengan sendirinya. Kemudian Prabu Sakti yang itu kemahakuasaan. Artinya bagi kita secara filosofis kita harus memiliki pengetahuan. Dengan pengetahuan kita akan menjadi kreatif. Apabila pengetahuan kreatif
maka kita akan menjadi kaya. Wibu Sakti. Ya, yang cerdas, kreatif, memiliki modal, tentu memiliki kekuasaan. Itulah Cadu Sakti, itulah kekuasaan Siwa yang disimbolkan dengan swastika gitu. Kesadaran harus diasah terus supaya mencapai kesadaran murni seperti Sang Buddha, mengasah terus pikirannya, menemukan makna-makna fenomena kedukaan, keinginan, kelepasan, dan 8 jalan terang itu. Jadi saya ingat dengan judul topik itu Cita Purnama. Cita Purnama ya. Cita itu pikiran. Cita Purnama, Purnama itu sempurna. Cita itu pikiran, itu berkaitan dengan bulan. Bulan itu sesungguhnya lambang pikiran. Lambang pikiran. Apa pikiran? Teman yang dari psikologi nih ya. Pikiran ya. Pikiran itu mulai dari budi, daya intelektual, kemudian ego yang disebut dengan ahamkara, ya, ego kita, pikiran, intelektual, budi, kemudian ego, kemudian mana. Mana ini pikiran yang mempergunakan panca indera untuk mempersepsi apa-apa yang ada di luar. Kalau di Buddha disebut wijnana, ya, wijnana. Pikiran, itulah pikiran yang harus diasah, diasah agar ego yang kita miliki, kita masing-masing egois ya, ego itu diasah agar berwujud menjadi pikiran kasih, tidak pikiran loba, rakus. Jadi kalau dibawa ke yoga gitu jadinya gitu ya. Yang seninya, maka dalam Hindu itu seni itu kan Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, warta kebenaran, mewartakan kebenaran, mewartakan kebajikan dengan cara indah. Seperti dalang itu kan tidak nuturin, dia menarasikan, cuman diselip-selipkan tutur. Oke. Secara psikologis, pertama-tama apa sih hubungan kita dengan alam? Bisakah kita hidup tanpa alam? Itu aja. Bisa. Tidak bisa kita. Maka lapis fisik kita ini yang disebut anamaya kosa terdiri dari sari makanan dan minuman. Itu disebut lapis fisik kita ini. Bisa hidup karena ada udara. Yang disebut prana, kita menarik udara, mengeluarkan udara. Menarik udara, mengeluarkan udara. Itu namanya prana maya kosa. Lapis napas vital yang harus dilatih itu lewat yoga. Kalau di seni namanya ngundo bayu. Ngundo bayu, bukunya sudah ditulis oleh Bapak Dibye, ya, Prof. Dibye, ngundo bayu itu. Kalau tidak ada ngundo bayu, dalam waktu bisa pingsan narinya. Harus memiliki kemampuan pranayama. Prana ini menghubungkan fisik dengan pikiran, manah ya. Mano maya koso itu lapis pikiran kita ini harus terkonsentrasi, fokus. Kalau di yoga ditarik ke dalam. Ada mood yang adik-adik cermati, ditarik ke dalam. Direnungkan, dikontemplasikan. Direnungkan ke dalam, masuk ke, kalau tadi prana maya koso, mano maya koso, lapis mental kita,
lapis ego kita, pikiran-pikiran persepsi kita dibawa ke dalam batin yang namanya Wijnana Maya Kosa. Wijnana Maya Kosa itu kecerdasan kita. Kecerdasan kita terdiri dari yang pertama adalah kebajikan, moralitas. Yang kedua adalah kebenaran. Di dalam lapis budi ada kebenaran, pandangan dunia spiritual. Lapis dalam kita itu, budi kita itu apabila jernih. Ada yang ketiga yang namanya wairagya. Wairagya itu keikhlasan, rasa ikhlas, tulus ikhlas. Sebagai seorang seniman, jika tidak ada rasa ikhlas, tidak akan tumbuh taksunya. Rasa ikhlas ya, itu. Terus yang keempat apa? Aiswarya, kemampuan supra, transempirik, kemampuan transempirik yang dimiliki. Ini 4 hal yang menjadi taksu seni. Kemampuan karisma seni ini. Dan apabila ini telah metaksu, larut dalam karya kita itu, dan karya adalah sebuah persembahan untuk menghibur penonton, mengajar penonton, memotivasi penonton. Kan itu fungsi seni. Itu fungsi seni ya. Maka apa yang kita ekspresikan itu membahagiakan kita dan juga penonton. Itu yang disebut Ananda Maya Kosa. Kita terdiri dari 5 lapis. Lapis keempat, Wijnana Maya Kosa dan Ananda Maya Kosa, lapis intelektual sejati, intelektual murni kita. Dan lapis bahagia ini adalah spirit, bukan mental, spirit yang ada di hati. Oleh karena itu Hindu memandang wahyu itu metu saking budi sangkawi waro, lahir dari batin. Bagi seorang yogen itu tidak lahir dari situ. Itu hanya mood. Alam ini mood. Kemudian itu dicerap ke sini, diekspresikan menjadi syair-syair, karya-karya seni apa lagi ya. Itu lahir dari renungan. Nah, renungan dalam ini yang memunculkan rasa waha, rasa bahagia yang luar biasa. Inilah sesungguhnya spirit yang disebut Tuhan. Tuhan yang tertinggi, yang tak terkatakan. Ya, yang tak terkatakan. Yang harus dicari dengan diam total. Oleh karena itu rumus yoga itu kita werti nirodha, mendiamkan fluktuasi pikiran. Pada saat mampu mendiamkan pikiran, maka sang purusa menjadi purusa semesta. Menjadi kesadaran semesta. Kesadaran individu kita meluas menjadi kesadaran semesta. Nanti bisa dibaca di buku Yoga Sutra Patanjali ya. Ya, yang mampu meluaskan kesadaran gitu walaupun tidak seluas semesta, pasti mentaksu, pasti. Selanjutnya, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih juga untuk pencerahannya. Panca indera kita sepertinya disempurnakan hari ini ya. Pendengaran, pikiran, penglihatan, hati kita juga semoga penuh dan bisa dibawa pulang agar kita bisa lebih bahagia selalu. Mungkin itu saja dari saya mau menutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pramana Santi, Om Santi, Santi, Santi.